Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dalam renungan harian kita. Mari kita puji Tuhan kita katakan, setia, setialah. Setia, setialah, setialah sampai mati. Seperti Tuhan Yesus, setialah sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia, setialah, setialah sampai mati. Setia, setialah, setialah sampai mati. Seperti Tuhan Yesus, setialah sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia, setialah, setialah sampai mati. Amin. Mari Bapak Ibu kita membuka Alkitab kita dari Pengkhotbah pasal yang ke-8 ayat ke-9 sampai dengan yang ke-17 dengan perikop pekerjaan Allah tidak dapat diselami manusia. Semua ini telah kulihat dan aku memberi perhatian kepada segala perbuatan yang dilakukan di bawah matahari, ketika orang yang satu menguasai orang yang lain hingga ia celaka. Aku melihat juga orang-orang fasik yang akan dikuburkan boleh masuk, sedangkan orang yang berlaku benar harus pergi dari tempat yang kudus dan dilupakan dalam kota. Ini pun sia-sia. Oleh karena hukuman terhadap perbuatan jahat tidak segera dilaksanakan, maka hati manusia penuh niat untuk berbuat jahat. Walaupun orang yang berdosa dan yang berbuat jahat 100 kali hidup lama, namun aku tahu bahwa orang yang takut akan Allah akan beroleh kebahagiaan, sebab mereka takut terhadap hadiratnya. Tetapi orang yang fasik tidak akan beroleh kebahagiaan, dan seperti bayang-bayang ia tidak akan panjang umur, karena ia tidak takut terhadap hadirat Allah. Ada suatu kesia-siaan yang terjadi di atas bumi. Ada orang-orang benar yang menerima ganjaran yang layak untuk perbuatan orang fasik, dan ada orang-orang fasik yang menerima pahala yang layak untuk perbuatan orang benar. Aku berkata, ini pun sia-sia. Oleh sebab itu, aku memuji kesukaan, karena tak ada kebahagiaan lain bagi manusia di bawah matahari, kecuali makan dan minum dan bersukaria. Itu yang menyertainya di dalam jeripayanya seumur hidupnya, yang diberikan Allah kepadanya di bawah matahari. Ketika aku memberi perhatianku untuk memahami hikmat dan melihat kegiatan yang dilakukan orang di dunia tanpa mengantuk siang malam, maka nyatalah kepadaku bahwa manusia tidak dapat menyelami segala pekerjaan Allah yang dilakukannya di bawah matahari. Bagaimanapun juga manusia berlelah-lelah mencarinya, ia tidak akan menyelaminya. Walaupun orang yang berhikmat mengatakan bahwa ia mengetahuinya, namun ia tidak dapat menyelaminya. Amin. Bapak Ibu saudara yang terkasih, tema renungan kita hari ini adalah setialah kepadanya. Mengapa kita harus setia Bapak Ibu? Kita telah membaca renungan firman Tuhan hari ini, bagaimana Pengkhotbah kembali menyatakan kesia-siaan di dalam hidup ini, di mana dia telah memperhatikan bahkan melihat bagaimana kesia-siaan itu boleh terjadi. Orang-orang yang berlaku baik mendapatkan ganjaran yang seharusnya didapatkan oleh orang-orang fasik, namun orang-orang fasik mendapatkan ganjaran yang seharusnya didapatkan oleh orang-orang baik. Ada keterbalikan Bapak Ibu. Orang-orang yang baik mendapatkan penghukuman, namun orang-orang yang fasik, orang-orang yang jahat mendapatkan pujian. Inilah suatu kesia-siaan. Karena apa Bapak Ibu? Orang-orang belum dapat menyelami akan kehadiran Allah, akan perbuatan Allah atau pekerjaan Allah
dalam kehidupan kita. Sebagai orang percaya, memang firman Tuhan berkata, pikulah kuk yang kuberikan. Artinya kita harus siap menderita sebagai orang percaya, mengalami apa yang dialami oleh Yesus Kristus. Itu adalah satu ujian dalam hidup kita sebagai orang percaya yang mengaku Kristus hidup dalam hidup kita. Dan itu yang boleh dinyatakan oleh pengkhotbah dalam hidup kita, bahwa orang-orang benar akan mengalami kebahagiaan. Dikatakan di ayatnya yang ke-15, oleh sebab itu aku memuji kesukaan, karena tak ada kebahagiaan lain bagi manusia di bawah matahari kecuali makan dan minum dan bersukaria. Itu yang menyertainya di dalam jerih payahnya seumur hidupnya, yang diberikan Allah kepadanya di bawah matahari. Benar Bapak Ibu, ketika kita melakukan kebenaran itu, maka Allah akan menyertai hidup kita. Sesuai dengan tema kita, setialah kepadanya. Ketika kita mau setia, maka kita akan mengerti, kita akan merasakan, kita akan dapat menyelami pekerjaan Allah nyata dalam hidup kita. Namun ketika kita tidak mau setia kepadanya, maka kita akan seperti orang-orang fasik. Walaupun kita merasa mendapatkan kebahagiaan itu, namun sebenarnya bukan kebahagiaan yang sesungguhnya. Namun kebahagiaan sesungguhnya akan Tuhan berikan dalam hidup kita ketika kita mau setia, percaya kepadanya, dan itu akan menyertai kehidupan kita. Karena apa dikatakan Bapak Ibu? Pengkhotbah berkata dalam ayat yang ke-17, dikatakan di sini, maka nyatalah kepadaku bahwa manusia tidak dapat menyelami segala pekerjaan Allah yang dilakukannya di bawah matahari. Bagaimanapun juga manusia berlala-lala mencarinya, ia tidak akan menyelaminya. Walaupun orang berhikmat mengatakan bahwa ia mengetahuinya, namun ia tidak dapat menyelaminya. Orang-orang yang boleh menyelami pekerjaan Allah, orang-orang yang dapat merasakan pekerjaan Allah, orang-orang yang boleh menikmati hadirat Allah adalah orang-orang yang mau setia kepadanya. Tuhan akan memberikan ganjaran yang baik bagi orang-orang yang benar. Tuhan akan memberikan kesukaan yang besar, kebahagiaan yang daripada Allah yang senantiasa menyertai kehidupan orang-orang yang mau setia kepadanya. Namun orang-orang yang fasik, orang-orang yang mau berlari daripada jalan Tuhan Allah akan mendapatkan penghukuman. Inilah yang boleh mau dikatakan oleh pengkhotbah dalam hidup kita saat ini. Oleh karena itu Bapak Ibu sebagai orang percaya, jangan biarkan hidup kita dalam kesia-siaan, melakukan hal-hal yang tidak benar, yang menurut pandangan secara manusia itu telah benar. Namun mari kita koreksi kembali sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Apakah kita sudah seperti orang yang setia kepadanya, yang melakukan kehendak Allah di dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh merasakan kesukaan yang daripada Allah, yaitu merasakan kebahagiaan senantiasa di dalam Allah melalui pengharapan kita yang mau sungguh-sungguh di hadapan Allah. Mari Bapak Ibu, bagi orang percaya tetaplah setia kepadanya, maka kita akan merasakan kesukaan itu. Namun ketika kita mau setia, maka kita akan menerima ganjaran yang sepantasnya dalam hidup kita. Sebagai kesimpulan bagi kita, orang yang mau setia akan merasakan kebahagiaan yang daripada Tuhan Allah, akan melihat, akan dapat menyelami pekerjaan Allah nyata dalam hidup kita yang memberikan kita kebahagiaan, sukacita yang besar dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami telah merenungkan firman Tuhan. Bagaimana pengkhotbah kembali mengingatkan hidup kami supaya hidup kami tidak sia-sia. Namun pengkhotbah mengajarkan kami tidak setia kepadamu, sehingga kami boleh menyelami pekerjaan Allah dalam hidup kami, merasakan hadirat-Mu, bahkan berkat-berkat-Mu melimpah dalam hidup kami. Ajar kami Tuhan senantiasa boleh hidup dalam firman-Mu, melakukan kebenaran firman-Mu, bahkan mau setia terus di hadapan Tuhan Allah apapun situasi yang boleh kami alami. Menjadi kerinduan kami, dan Tuhan hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Setialah sampai mati, seperti Tuhan Yesus.
Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia-setialah, setialah sampai mati. Setia-setialah, setialah sampai mati. Seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia-setialah, setialah sampai mati.